5 menit bersama Tuhan dari Klasis Rote Barat Laut. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari kitab 1 Raja-Raja pasal 21 ayat pertama hingga ayat yang ke-16. Bapak-Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, bacaan yang kita baca saat ini adalah salah satu kisah tragis dalam Alkitab. Bacaan ini bercerita tentang bagaimana seorang yang bernama Nabot yang punya sebidang tanah kebun anggur. Ia harus kehilangan tanah dan nyawanya sekaligus karena keserakahan dari raja yang bernama Ahab. Perampasan tanah dan nyawa dari Nabot ini bermakna secara teologis. Karena pada hakikatnya manusia itu melekat dengan tanah. Tanah dalam bahasa Ibrani yaitu Adamah. Dan manusia yang pertama kali diciptakan Allah bernama Adam. Hubungan etimologi antara kata Adamah dan Adam ini dipakai juga untuk menjelaskan hubungan teologis antara manusia dan tanah, yang menyatakan bahwa manusia berasal dari debu dan tanah yang memiliki tugas mengurusi tanah yang adalah ciptaan Tuhan. Sehingga dapat dikatakan kisah ini menyedihkan karena Nabot yang miskin dan loyal harus terpaksa kehilangan hakikat dirinya karena ketidakadilan dari Raja Ahab yang kaya tapi juga serakah. Bacaan ini sebenarnya mengajak kita untuk memahami bahwa tanah dan alam ini diciptakan Allah untuk diusahakan seadil-adilnya bagi kepentingan semua orang. Semua yang tumbuh di atas tanah harus dikelola dengan hikmat dan akal budi yang baik, sehingga tidak merugikan siapapun dan juga tidak merugikan alam ciptaan Tuhan ini. Jadi, sikap serakah dari manusia tidak bisa dibenarkan oleh alasan apapun. Akhirnya perenungan ini membuat saya mengingat sebuah kisah, sebuah suku pedalaman Afrika bernama suku Zulu. Suku Zulu ini terkenal bisa menangkap kera Afrika yang sangat lincah. Mereka bisa menangkap karena mereka berhasil memanfaatkan sikap serakah daripada kera ini. Perangkap dari suku Zulu ini sebenarnya sangat sederhana. Mereka mengikat satu buah melon dengan tali yang panjang. Di ujung buah melon itu, mereka membuat lubang. Dan lubang ini cukup untuk bagi seekor kera untuk memasukkan tangannya, mengambil biji melon yang adalah makanan kesukaan kera itu, lalu menarik keluar tangannya. Tapi karena kera Afrika terkenal dengan keserakahan, mereka berusaha mengambil lebih daripada satu biji. Jadi ketika mereka memasukkan tangannya, mengambil lebih daripada satu biji, genggaman tangannya terlalu besar untuk bisa keluar dari lubang yang kecil itu. Mereka berusaha menarik tangannya tetapi tidak bisa. Sekeras apapun usaha mereka, sekuat apapun usaha mereka, selama apapun usaha mereka, tidak akan berhasil sebelum mereka mengurangi genggaman biji melon di tangan mereka. Tetapi upaya keserakahan mereka ini membuat mereka harus berjuang lama. Dan pada akhirnya mereka akan tertangkap oleh suku Zulu tersebut. Kisah sederhana ini sebenarnya mau menunjukkan bagi kita bahwa keserakahan akan berakhir dengan kesia-siaan. Ingat, keserakahan tidak hanya akan merusak hubungan sesama manusia, tetapi juga merusak hubungan manusia dengan alam. Saya mengakhiri renungan ini dengan mengutip kata-kata Mahatma Gandhi. Earth provides enough resources to satisfy every man's need, but not every man's greed. Bumi menyediakan sumber daya yang cukup untuk kebutuhan setiap orang, tetapi tidak untuk keserakahan semua orang. Firman Tuhan menolong kita. Saudara.